Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah ruh, jiwa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ke dalam tubuh manusia. Seandainya nafsu itu dicabut, maka badan ini akan mati menjadi mayat. Nafsu manusia tidak selamanya dia jahat. Ada kalanya dia menginginkan kebaikan, ada kalanya dia menginginkan kejahatan. Makanya dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang dia fujur, kadang-kadang dia takwa. Nafsu itu dia punya keinginan. Keinginan itulah yang disebut dengan hawa. Maka hawa itu kadang-kadang hawanya baik, kadang-kadang hawanya tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi nafsu itu menjadi 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, yakni nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini keinginannya adalah selalu kepada kejahatan. Tidak pernah terbesit sedikit pun keinginannya untuk kebaikan. Dari pagi dia bangun sampai tidur semuanya kejahatan. Itu namanya orang nafsul ammarah. InsyaAllah kita semua tidak ada dalam nafsu tersebut. Amin. Tingkatan yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang ragu-ragu. Dia pelin-pelan. Kadang-kadang dia ingin baik, kadang-kadang ingin salat jamaah, kadang-kadang dia rindu untuk baca Al-Quran, kadang-kadang dia rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh. Tapi kadang-kadang di sisi lain juga ada keinginan untuk kejahatan. Itu namanya masih nafsul lawamah. Ada lawamah yang sedikit jahatnya, ada lawamah yang imbang antara baik dengan jahatnya, ada yang lawamah yang masih banyak jahatnya daripada baiknya. Itu lawamah itu dibagi menjadi 3. Kemudian para hadirin, nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Mutmainnah ini adalah nafsu yang tetap, artinya dia sudah aman, dia sudah damai dalam kebaikan. Dia tidak pernah lagi melakukan kejahatan. 100% yang dia lakukan adalah kebaikan. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah. Dia tidak ingin lagi melakukan kejahatan. Bukan lagi melakukan kejahatan, ingin melakukan kejahatan pun dia tidak ada lagi niat di dalam hatinya. Itu orang sudah nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semua kepada nafsu tersebut. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat adalah nafsu mulhamah. Ketika orang sudah istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam mengerjakan taat, istiqamah dalam meninggalkan maksiat, maka Allah akan memberikan ilham kepadanya, akan membukakan rahasia-rahasia kepadanya, memberi ilmu yang tampak tidak harus dia pelajari. Maka ia namanya sudah mulhamah. Ketika mulhamah, dia sudah tahu semua rahasia-rahasia, baik rahasia dulu, rahasia sekarang, ataupun rahasia yang akan datang. Itu namanya sudah nafsul lawamah, mulhamah. Kemudian di atas mulhamah adalah ada nafsu radiyah. Radiyah ini dia sudah ridha dengan ketentuan Allah. Tidak pernah merasa susah hatinya, gundah hatinya. Betapa banyak orang yang nafsunya mulhamah, dia sudah mengetahui semua rahasia, tapi hatinya tidak ridha menerima kenyataan yang ditetapkan oleh Allah. Ketika dia sudah ridha dengan keadaan yang ditetapkan oleh Allah, maka dia sudah naik kepada nafsu radiyah. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Mardiyah ini adalah nafsu yang diridai oleh Allah. Artinya apapun yang dia lakukan, semua itu diridai oleh Allah. Tidak ada sedikit pun kesalahan yang ada pada dirinya. Betapa banyak orang yang radiyah, dia ridha dengan ketentuan Allah, dia ridha dengan apapun yang diciptakan oleh Allah, tapi Allah belum tentu ridha kepada dia. Kalau Allah sudah pasti ridha kepada dia, dia sudah naik ke derajat nafsu mardiyah. Kemudian yang terakhir, nafsu yang ketujuh yang paling tinggi adalah nafsu kamilah. Kamilah ini adalah dia tidak nampak lagi makhluk, yang nampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Hilang dunia ini, hilang semua yang ada di alam fana ini, hilang syurga, hilang neraka, yang nampak hanyalah Allah Subhanahu wa taala.